warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang analisis film. Kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Dwi Cahya, untuk membahas tentang identitas film. Kemudian ada Debbie, ada Vika, ada Rizky, ada Lince, ada Emma, ada Akisti. Baiklah, saya masuk ke judul film, yaitu judulnya Tare Zameen Par. Film ini dirilis tahun 2007. Penulisnya itu Amole Gupta, disutradarai dan diproduserin oleh Amir Khan. Nah, pemeran utamanya yaitu Darcel Safari sebagai Ihsan. Kemudian ada Amir Khan sendiri sebagai Ramsakar Nikum, itu gurunya si Ihsan. Nah, ada Tiska Kopra sebagai Maya Awasji, itu ibunya si Ihsan. Ada Vipin Sarma sebagai Nankisor, ayahnya Ihsan. Lalu ada Saket Engineer sebagai Yohan atau kakaknya Ihsan. Ada Tanya Ceda sebagai Rajam Damodran, itu temennya Ihsan. Nah, ada Lalita Lajmi sebagai juri pada kompetisi di film tersebut. Demikianlah hasil pemaparan saya untuk identitas film, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lince Kristina Tarunae dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis film kami dengan judul Tare Zameen Par. Gangguan yang dialami tokoh dalam film ini yaitu diseleksia. Diseleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan mengeja. Tokoh yang kami analisis dalam film ini adalah Ihsan Nankison Awasthi. Simptom yang muncul pada tokoh Ihsan yaitu: pertama, kesulitan berbahasa, kedua, kesulitan menulis dengan benar dan rapi, dan ketiga, kesulitan membaca. Penyebab diseleksia dalam tokoh Ihsan yaitu diseleksia bawaan atau genetik. Intervensi yang telah dilakukan pada tokoh Ihsan adalah yang pertama, melakukan perangsangan halus untuk mengembalikan dengan baik fungsi cerebri pada korpus dan lobus. Yang kedua, melakukan pelatihan konsentrasi dan pemusatan untuk kemampuan daya ingat jangka pendek. Ketiga, dukungan keluarga membuat Ihsan merasa dibutuhkan kehadirannya. Dengan intervensi yang telah dilakukan, hasil yang didapat adalah Ihsan mampu mengeja dengan baik dan benar, kedua, membaca dengan kuantitas waktu yang tepat, dan ketiga, bentuk tulisan semakin membaik. Film ini disutradarai oleh Amir Khan dan dirilis pada tahun 2007. Kenalkan, nama saya Emma Tutu Pasaribu, NPM 178600414. Saya akan melanjutkan presentasi berikut. Teori dasar, psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang berupaya untuk memahami pola perilaku abnormal dan cara menolong orang-orang yang mengalaminya. Karakteristik untuk menentukan abnormalitas menurut Nepit, Radlus, dan Grene pada tahun 2018 yakni sebagai berikut. Yang A, ketidakbiasaan. Perilaku yang tidak biasa seringkali dianggap tidak normal. Hanya sedikit dari kita yang melaporkan, melihat, atau mendengar hal-hal sebenarnya tidak ada. Melihat sesuatu dan mendengar sesuatu hampir selalu abnormal dalam budaya kita. Tetapi pengalaman seperti itu terkadang dianggap normal dan beberapa jenis pengalaman spiritual. Selain itu, mendengar suara-suara dan bentuk halusinasi lainnya dalam bentuk beberapa keadaan tidak dianggap tidak biasa di beberapa masyarakat pra-pelajar. Perilaku yang tidak biasa tidak dengan sendirinya abnormal, namun seringkali salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kelainan. Yang B, penyimpangan sosial. Semua masyarakat memiliki norma.
atau standar yang menentukan jenis-jenis perilaku yang dapat diterima dalam konteks tertentu. Tingkah laku yang dianggap dalam satu budaya dapat dianggap abnormal di budaya lain. Disebutkan oleh antropolog Margaret Mead pada tahun 1935, dalam budaya itu pria asing biasanya bersikap jahat terhadap orang lain dan wajar jika banyak orang tidak percaya pada mereka. Norma yang muncul pada praktik kepercayaan budaya tertentu berupaya standar relatif dan bukan kebenaran universal. Yang C, persepsi atau interpretasi yang salah tentang realitas. Biasanya sistem sensorik dan proses kognitif kita memungkinkan kita untuk membentuk representasi mental lingkungan yang akurat. Melihat hal-hal dengan mendengar suara-suara yang tidak ada dianggap halusinasi yang dalam budaya kita umumnya dianggap sebagai tanda gangguan mental yang mendasari. Demikian pula penyimpan delusi yang tidak mendasar. Saya Alkisti Rohadini, saya akan menjelaskan di bagian teori kesulitan pribadi yang signifikan. Keadaan pribadi yang tertekan yang disebabkan oleh emosi yang mengganggu seperti kecemasan, ketakutan, atau depresi. Mungkin tidak normal, namun kecemasan dan depresi terkadang merupakan respon yang tepat untuk suatu situasi. Perilaku maladaptif atau merugikan diri sendiri, perilaku yang mengarah pada ketidakbahagiaan daripada pembunuhan diri, bisa dianggap tidak normal. Perilaku yang membatasi kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam peran yang diharapkan atau untuk beradaptasi dengan lingkungan. Seseorang juga dapat dianggap tidak normal menurut kriteria ini. Bahaya perilaku yang berbahaya bagi diri sendiri atau orang lain mungkin dianggap tidak normal. Di sini konteks sosial juga penting. Di masa perang, orang yang mengorbankan hidup mereka atau menyerang musuh dengan sedikit perhatian yang jelas untuk keselamatan mereka sendiri mungkin dicirikan sebagai pemberani, heroik, dan patriotik. Tetapi orang yang mengancam atau mencoba bunuh diri karena tekanan kehidupan sipil biasanya dianggap tidak normal. Setelah yang dijelaskan sebelumnya, jadi kita udah mengenalkan disleksia itu adalah apa. Nah, jadi di DSM-5, disleksia ini adalah istilah yang sangat awam, bahkan tidak akan pernah kita temui istilah disleksia dalam DSM-5. Karena dalam DSM-5, disleksia itu lebih dikenal sebagai specific learning disorder. Kenapa dia disebut sebagai suatu kesulitan belajar spesifik? Karena selain si pelakunya ini mengalami kesulitan belajar, ia juga mengalami gangguan pada pengembangan kemampuan keterampilannya. Nah, jadi untuk mengenal lebih jauh tentang disleksia ini, ada beberapa simptom-simptom ataupun gejala-gejala yang tertera dalam DSM-5, di mana diagnosa disleksia pada anak dapat ditegakkan apabila salah satu gejala dari 4 poin yang akan saya sebutkan itu telah terjadi selama 6 bulan sebelumnya. Nah, apa saja sih simptomnya? Yang pertama adalah ketidaktepatan atau keterlambatan atau tidak ada upaya dalam membaca. Jadi bentuk perilakunya adalah anak itu sering salah ataupun tidak tepat dalam membaca huruf. Jadi dia sering salah ketika mengenal huruf B, D, dan P, kemudian huruf J dan L, ataupun huruf N, M, dan W, seperti itu. Kemudian gejala ataupun simptom kedua adalah kesulitan dalam memahami makna dari apa yang dibaca. Jadi ketika anak itu diberikan suatu bacaan ataupun suatu cerita, ia akan sangat sulit untuk menarik suatu kesimpulan ataupun menarik pemahaman tentang apa sih isi dari cerita tersebut. Nah, yang kemudian ada poin ketiga, yaitu adalah kesulitan dengan ejaan, di mana si anak itu sering menghilangkan ataupun menambahkan ejaan ataupun huruf. Dan yang terakhir adalah kesulitan dengan ekspresi tertulis. Jadi kesulitan ini adalah anak susah untuk mengatur ataupun menyusun tata bahasa.
Kemudian anak juga sulit untuk mengenal ataupun memahami tanda-tanda baca. Jadi ketika ada kalimat yang memberikan tanda baca, tanda seru, tanda petik dan sebagainya, anak akan sulit memahami sebenarnya ini tuh tanda baca yang artinya seperti apa. Nah, kemudian dipahami lebih jauh lagi, ada suatu teori yang menjelaskan bahwasannya disleksia ini terjadi adalah dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah karena kelahiran anak yang prematur. Kemudian secara sistem saraf dan fungsi otak, disleksia ataupun anak disleksia ini dapat terjadi karena ada kerusakan metafonologi. Artinya ada gangguan fungsi otak yang membuatnya mengalami kerusakan dalam kemampuan untuk memahami bahasa ataupun memahami struktur bahasa. Kemudian juga ditemukan penyebab dari gangguan disleksia ini adalah ditemukannya gangguan penglihatan, visual, dan auditori pada anak. Nama saya Debbie Vivian Siregar dan saya akan menjelaskan tentang analisis tokoh berdasarkan teori. Tokoh yang pertama bernama Ihsan, dia adalah tokoh utama dari film Tare Zameen Par dan karakter dari Ihsan inilah dia adalah anak yang ceria, ekspresif, suka berimajinasi, namun sayangnya ia memiliki kesulitan untuk mengikuti pelajaran di sekolahnya. Jadi Ihsan ini sulit untuk menghafal huruf, sulit untuk menguasai kosakata dan dia juga rendah dalam kemampuan untuk berhitung. Dan namun guru dan orang tua dari Ihsan ini akhirnya menyadari bahwa Ihsan ini menderita disleksia, yang dimana menurut The International Dyslexia Association menjelaskan bahwa disleksia itu sebagai kesulitan belajar spesifik berasal dari faktor neurologis. Nah, jadi kesulitan belajarnya ini bisa melalui dari faktor neurologis, ditandai dengan kesulitan mengenali kata-kata dan memiliki kemampuan yang buruk dalam merekognisi kata-kata. Dan juga kemampuan yang buruk untuk mengeja dan membedakan huruf dalam kata. Itu disebutkan oleh Raharjo dan Wimbarti. Yang selanjutnya ada peran guru yang bernama Ram Shankar. Nah, guru ini adalah guru Ihsan di sekolah dan dia ini selalu memberi semangat kepada Ihsan, membantu Ihsan untuk selalu bangkit. Dia adalah sosok yang ramah, ceria, dan cara mengajarnya juga menyenangkan. Dan dia juga tidak mudah marah. Selanjutnya, untuk menghadapi murid-murid, dia selalu paham akan kondisi murid-muridnya. Dan menurutnya semua anak-anak itu tidak ada yang bodoh. Dan metode pembelajaran yang dia lakukan akan dijelaskan nanti di bawah. Untuk tokoh selanjutnya yaitu orang tua Ihsan, ini keduanya ayah dan ibunya. Jadi menurut buku Abnormal, anak-anak dengan gangguan belajar cenderung berprestasi buruk di sekolah terkait dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Dan itu guru dan keluarga mereka sering merendahkan mereka dan memandang mereka buruk sebagai anak yang gagal seperti itu. Dan tidak mengherankan jika anak-anak yang dengan gangguan belajar sering memiliki masalah dalam psikis. Contohnya itu harga dirinya yang rendah. Nah, orang tua Ihsan juga seperti itu. Mereka menganggap bahwa Ihsan ini suatu kegagalan dan bahkan mereka tidak mau menerima bahwa Ihsan ini menderita disleksia. Jadi orang tua Ihsan ini awalnya tidak mau menerima itu dan menganggap bahwa Ihsan ini seharusnya bisa belajar dengan normal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, saya Rizky Amanda akan membahas intervensi untuk penderita disleksia. Yang pertama ada menurut Munawir. Nah, menurut Munawir ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar pada penderita disleksia. Yang pertama ada metode multisensori, di mana siswa atau anak itu diminta untuk menuliskan huruf-huruf di udara atau di lantai. Bisa juga membentuk huruf-huruf dengan lilin, atau menuliskan besar-besar huruf-huruf tersebut di dalam kertas. Cara ini itu dilakukan untuk memungkinkan terjadinya asosiasi antara pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Dengan demikian dapat memudahkan otak untuk bekerja mengingat kembali apa yang sudah ditulis-tulis tadi. Yang kedua itu ada metode fonik. Metode fonik ini memanfaatkan auditori dan visual anak dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyinya, seperti huruf B, huruf C.
ketika dia ingin mengejar kata becak. Yang ketiga itu ada metode linguistik, di mana metode ini menekankan pada kata-kata yang mirip. Dengan adanya penekanan, diharapkan bisa membuat anak atau siswa itu mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan antara huruf dan bunyinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Veronica Nurwelty. Perkenalkan, nama saya Veronica Nurwelty. Di sini saya akan membahas tentang metode pengajaran membaca untuk anak yang berkesulitan belajar menurut Mulyono Abdurrahman. Metode yang pertama adalah metode Vernat, di mana metode ini guru memilih sebuah kata, menuliskannya di atas kertas menggunakan krayon. Selanjutnya siswa tersebut menelusuri kata yang ditulis oleh guru tersebut, menulisnya kembali dan mengucapkannya dengan keras. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga siswa tersebut dapat memahaminya atau mengingatnya dan menulisnya kembali secara benar tanpa melihat contoh. Metode yang kedua adalah metode Gillingham, di mana metode ini guru menunjukkan kartu huruf, mengucapkan nama huruf tersebut, selanjutnya peserta didik atau siswa tersebut mengulangi apa yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya adalah metode analisis kelas. Di dalam metode ini, guru mengelompokkan kata berdasarkan suku kata tersebut. Misalnya kita ambil contoh kata buku. Maka di kartu pertama, guru akan membuat kata bu. Di kartu kedua, guru akan membuat kataku. Nah, di dalam metode ini bisa mengurangi waktu untuk menyelesaikan bacaan dengan cara meningkatkan perhatian terhadap bacaan tersebut. Metode selanjutnya adalah metode Hege-Kerker. Di dalam metode ini diutamakan untuk meneliti kemampuan auditory siswa dengan memadukan bunyi huruf, menuliskan perpaduan bunyi huruf menjadi kata, lalu menyebutkan kata tersebut. Selanjutnya menunjukkan kata pada siswa dan memintanya menyebutkan bunyi huruf yang ada di dalam kata tersebut. Selanjutnya siswa diminta untuk menuliskan kata tersebut di atas kertas.